Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Beras di Merauke mahal, keuntungan penjual nasi bungkus berkurang. Hutan bakau di Bintuni rusak, diduga ulah perusahaan yang membuka lahan industri. Merauke membutuhkan banyak dokter gigi karena minimnya dokter gigi di puskesmas. Kelompok kriminal bersenjata KKB menembak seorang warga sipil bernama Antonius Padang di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Korban yang sehari-hari adalah pedagang saat itu hendak menutup kios, namun tiba-tiba ditembak dari jarak dekat. Kepolisian Resor Puncak mendalami kasus ini. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga menggunakan senjata api rakitan. Ia tiba-tiba muncul dari semak-semak lalu menembak korban dan mengenai lutut kanan. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika. Jenazah aktivis perempuan Papua Michelle Kurisindoga ditemukan dan langsung dievakuasi ke Jayapura usai disemayamkan sehari sebelumnya di RSUD Jayawijaya. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi guna kepentingan penyelidikan. Usai diotopsi, jenazah Michelle langsung dibawa ke rumah duka di Dok 9, selanjutnya dimakamkan di TPU Buper Waena. Michelle diduga dibunuh karena dituduh sebagai anggota intelijen TNI. Sebelumnya ia ditangkap dan sempat diinterogasi dan akhirnya ditembak karena dicurigai tujuan perjalanannya ke Kenyam, Kabupaten Duga untuk memata-matai KKB. Polresta Manokwari memasukkan 5 orang dalam DPO kasus pemalangan Jalan Trans Papua Maruni, Manokwari, Papua Barat yang terjadi 8 Agustus lalu. 5 orang tersebut bernama Hermus Saiba, Jeffrey Saiba, Bobby Wonggor, Alexi Sayori, dan Melkianus Doan Siba. Polisi meminta ke 5 orang tersebut segera menyerahkan diri atau polisi akan mengambil tindakan tegas. Kedua pria ini nekat menerobos razia yang dilakukan petugas gabungan di kawasan Kudamati. Mereka panik dan tidak menyangka ada puluhan petugas merazia kendaraan. Diduga pengendara itu mabuk. Petugas yang ditempatkan di sejumlah sudut jalan berhasil menghentikan kedua pelaku. Dan terbukti saat digeledah ditemukan 2 botol miras dan senjata tajam jenis parang. Kedua pria ini langsung dibawa ke kantor polisi. Tiga santriwati Pondok Pesantren Salawiyah Safiyah di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang diduga dilakukan pemimpin pesantren. Pondok pesantren sepi setelah polisi menetapkan pemimpin pondok pesantren sebagai tersangka. Ketiga korban datang melapor pada Agustus lalu. Mereka diduga dicabuli pemimpin pesantren selama 5 tahun sejak tahun 2014 hingga 2019. Agar tidak menghilangkan barang bukti, tersangka saat ini ditahan di Mapolsek Sorong. Kepolisian Resor Dogiai, Papua Tengah masih menyelidiki terbakarnya kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kampung Eki Manida, Kabupaten Dogiai. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kelompok mana yang bertindak anarkistis melakukan pembakaran.
Sebelumnya pada 31 Juli terjadi kebakaran 8 rumah dan 2 bangunan kantor pemerintahan Kabupaten Dogiai di Kampung Kimupigi. Lahan kosong di Jalan Irian Seringgu terbakar. Api berkobar membakar ranting dan semak di lahan kosong seluas 3 hektar. Petugas pemadam kebakaran kerepotan memadamkan api karena area yang terbakar cukup luas. Selain itu, lahan dikelilingi permukiman padat dan gudang. Api bisa dipadamkan sebelum merembet ke permukiman warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Mayat pria ditemukan di dalam kamar salah satu rumah di Jalan Natuna, Merauke, Papua Selatan. Setelah mendapat laporan, polisi langsung ke lokasi. Ketika ditemukan, mayat berada di tempat tidur dengan kaki kiri menjulur ke bawah. Korban bernama Baharudin, berusia sekitar 50 tahun. Di lokasi kejadian, polisi tidak menemukan benda mencurigakan yang diduga bisa memicu kematian korban. Jasad Baharudin selanjutnya dibawa ke ruang jenazah RSUD Merauke untuk diautopsi. Empat orang ditemukan tewas di Dok 9 Kali, Jayapura Utara. Keempat pria ini tewas di lokasi akibat menenggak minuman keras oplosan. Di lokasi kejadian, Satuan Narkoba Polresta Jayapura menemukan alkohol 96% yang diduga dicampur air. Dari lokasi, polisi menyita 1 jeriken berisi 5 liter alkohol dan 2 botol anggur hijau. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.